saya secara pribadi melihat ide besarnya bagus. Tapi saya juga setuju pada tahapan implementasi pelaksanaan, di sini yang banyak masalah. Cuma jangan dipolitisasi oleh kepentingan, misalkan ada pihak-pihak yang hanya sekedar mau cari keuntungan, atau kemudian seolah-olah ini menjadikan sebagai alat untuk Pilpres 2029, untuk konsolidasi dan segala macam. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program Orbit, ngobrol bersama Orbit. Pemirsa, sore ini kita ingin ngobrol-ngobrol yang belakangan ini lagi rame di media sosial. Hampir seluruh platform sekarang ini ngobrol ini itu membahas itu, menyorot persoalan. Kira-kira pemirsa tahu? Coba tebak. Ya, program makan bergizi gratis. Jadi salah satu yang belakangan ini lagi rame, lagi viral, ya selain isu perang Amerika, Israel, ke Iran, soal yang juga lagi rame belakangan ini adalah program makan bergizi gratis. Nah, tentu dalam konteks Sumatera Utara ada juga yang juga rame belakangan ini. Ya, kawan-kawan atau pemirsa juga tahu soal kebijakan Pemko Medan melakukan penataan penjualan daging non-halal. Nah, tapi sore ini kita tidak mengobrolin masalah itu, kita fokus ngobrolin masalah program makan bergizi gratis. Jadi sejak diluncurkan pertama kali tahun Januari 2025 sampai hari ini, program makan bergizi gratis yang merupakan janji kampanye politik Presiden Prabowo Subianto yang diwujud nyatakan dalam program makan bergizi gratis, alih-alih bertujuan untuk meningkatkan gizi sumber daya anak-anak Indonesia, sekaligus mencerdaskan sumber daya manusia Indonesia, terutama anak-anak. Termasuk salah satunya mengatasi persoalan stunting. Belakangan ini justru menyisakan banyak persoalan. Nah, mulai dari dapur SPPG-nya, distribusinya, menunya, dan segala macam. Dan itu sekarang ramai sekali dibicarakan, disorot di media sosial. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Kita sore ini ngobrol di luar studio. Jadi kita hari ini ngobrol ini dalam suasana Ramadan. Ngobrol-ngobrol kita hari ini juga luar biasa, istimewa, karena kita ngobrol di kantornya sahabat kita, Ustadz Dr. Dedi Iskandar Batubara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bang Dedi aja lah ya. Jadi abang itu sapaan. Sapaan akrab ya, orang Medan. Akrab, kalau di Jawa mas. Mas ya. Ya kan? Nah, jadi abang kayaknya lebih akrab. Kalau nanti saya panggil Ustadz, ketua, Pak, kayaknya formal kali. Terserah Bang. Kita ngobrol santai-santai aja ya Bang Dedi ya. Cuman nyamannya Bang Gus Liadi aja. Siap. Ya, pemirsa. Jadi alhamdulillah kita sekarang ditemani oleh Bang Dedi Iskandar Batubara. Nah, kita sama-sama tahu beliau ini usianya aja yang muda, tapi prestasinya sangat luar biasa. Bayangkan 3 tahun, 3 periode menjadi senator di Senayan. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah, utusan Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini periode yang ketiga.
2024-2029. Jadi bukan hanya sebatas anggota DPD, tapi sekarang dipercaya pula jadi ketua fraksi. Betul ya? Ya, Bang ketua Deddy ya? kelompok DPD di MPR. DPD fraksi MPR. Nah, jadi dia sudah selevel dengan fraksi-fraksi di Iya. partai yang di MPR ya. Siap, Bang. Kemudian beliau juga ketua organisasi Al-Jam'iyatul Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi pemirsa juga perlu tahu Al-Jam'iyatul Wasliyah ini adalah satu-satunya ormas Islam yang lahir di luar Pulau Jawa. Jadi Al-Wasliyah lahir di Kota Medan 30 September 1930 dan menjadi ormas terbesar di Provinsi Sumatera Utara. Nah, kemudian beliau ini juga seorang akademisi. Wah, semua diborongin. Dosen juga. Nah, malah terakhir kemarin kami dapat informasi jadi rektor ya, Bang Deddy ya? Sudah selesai. Oh, udah selesai. Sudah diantarkan, sudah terpilih rektor baru. Oh, alhamdulillah. Di Universitas Al-Wasliyah. Labuan Batu. Jadi pelaksana tugas rektor. Nah, kemudian juga beliau ini juga ustadz. Pernah juga jadi ketua sekretaris KNPI Kota Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, jadi memang secara organisasi cukup lengkap dan saya kira memang wajar beliau saat ini menjadi tokoh yang diamanahkan mewakili masyarakat Sumatera Utara di Senayan. Nah, jadi balik kita ngobrolin lagi soal program MBG tadi. Bang Deddy, kira-kira pandangan Bang Deddy soal program MBG hari-hari ini gimana? Apalagi dikaitkan dengan situasi belakangan ini, akhir-akhir ini makin ramai sekali persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat dan itu menimbulkan kejengkelan. Nah, kalau kita lihat media sosial sekarang, isinya kalau bicara MBG sepertinya 80% itu isinya kemarahan itu Bang Deddy. Gimana kira-kira nanggapin Bang Deddy? Ya, baik. Terima kasih Bang Gusdiadi. Pertama, saya ucapkan selamat datang di kantor Al-Wasliyah Sumatera Utara. Terima kasih. Bang Gus. Oh, iya. Tentu ngobrol-ngobrol orbit yang hari ini mengambil tempat di luar studionya Orbit. Siap. Biasanya Bang Deddy sudah 2 kali ke kantor kita. Saya sudah 2 kali ke sana. Ganti, ya. Itu dia. Dan tentu saya terima kasih nih hari ini kita ngobrolnya di kantor PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Saya kira pertama saya merespon sejak awal ketika ide Pak Prabowo ini disampaikan dalam masa kampanye Pilpres yang lalu. Siap. Saya pertama melihat soal kesiapan negara untuk program ini. Ya. Saya juga membaca bahwa praktek ini sebenarnya sudah dilakukan di banyak negara-negara maju ya. Oh iya. Ya, sudah banyak dipraktekkan di negara-negara maju. Hanya saja barangkali memang idenya idenya bagus. Saya secara pribadi melihat ide besarnya bagus. Tapi saya juga setuju pada tahapan implementasi pelaksanaan, di sini yang banyak masalah. Kita ini baru memulai setelah negara-negara maju itu puluhan tahun yang lalu sudah melakukan itu. Iya. Setidaknya kalau kita merujuk kepada dasar hukum pelaksanaan, misalkan program makan bergizi gratis ini kan berangkat dari Perpres tahun 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional. Kemudian keluar lagi Perpres 2025 tentang tata kelolanya. Saya setuju banyak masalah. Nah, itu dia. Program utamanya, visinya saya setuju. Tapi ketika implementasi, ini yang saya kira perlu kita memang menjadikannya sebagai bahan diskusi. Hulu ke hilirnya, kita ini banyak masalah. Dari mulai misalkan penetapan mitra. Siapa yang kemudian punya dapurnya kewenangan dapur SPPG ya. untuk membuat SPPG.
tidak bisa dipungkiri, pertama ada kepentingan-kepentingan yang saya kira juga mengekor di sini. Saya termasuk yang agak tidak sependapat misalkan ketika waktu itu tiba-tiba kepolisian punya 1.500 SPPG misalkan seluruh Indonesia. Betul. Dalam bayangan saya kenapa polisi jadi pindah Ngurusin tugas, kok SPPG ya? ngurusin SPPG gitu. Tugas pokok utamanya kan pengayoman, perlindungan keamanan, ketertiban masyarakat kan begitu kan. Ngurusin dapur makan. Ngurusin dapur anak sekolah yang mau dikasih makan kan begitu. Kemudian yang kedua juga saya melihat penentuan calon-calon mitra yang lain di luar itu ini kan ya mohon maaf gitu ya. Ada kepentingan-kepentingan partai politik tertentu dan itu juga sudah diaminkan oleh wakil kepala BGN-nya Bu Nani waktu itu bahwa partai-partai juga punya dapur gitu kan. Saya waktu itu membayangkan sebenarnya kalau dapur ini betul-betul ingin menjadi epicentrum perbaikan gizi anak bangsa ini, yang pertama mesti dilakukan itu adalah menyerahkan otoritas pengelolaannya penuh kepada masing-masing sekolah saja. Tentu tidak mungkin 100% langsung sekolah. Contoh misalkan, sekolah-sekolah yang selama hari ini sudah cukup berhasil mengelola penyediaan makan bagi anak-anaknya misalkan. Kan tinggal di support lebih lanjut. Sekolah-sekolah kantin sekolah itu bisa diberdayakan. Pikiran saya lebih cenderung kantin-kantin sekolah itu diberdayakan. Sehingga kemudian pertama tidak mengganggu jam pelajaran anak-anak. Mereka bisa makan ketika waktu istirahat tiba. Kemudian yang kedua, yang melaksanakannya itu adalah sekolah, mungkin bisa terlibat komite sekolahnya. Komite sekolah dalam hal ini tentu saja mungkin orang tua guru, orang tua siswa. Mungkin ini juga ada best practice-nya juga yang sudah dilakukan mungkin di beberapa negara. Orang tuanya ikut terlibat di situ. Dan penyediaan volumenya juga nggak terlalu besar. Ini kan antara 2.000 sampai 3.000, awalnya 3.000, kemudian turun. Ya. Dengan menyiapkan jumlah sebesar itu, tentu kita butuh waktu yang sangat lama. Sehingga tidak heran kalau kemudian masaknya dari mulai tengah malam, baru dikonsumsi itu tengah hari, pagi. Itu kan panjang sekali durasinya. Jadi potensi untuk basi. Kemudian rusak lah pokoknya untuk dikonsumsi anak-anak, itu sangat besar. Jadi kalau targetnya mau meningkatkan gizi anak-anak, memberantas, menghilangkan stunting, misalkan dari mulai sejak dini, malah jadi dipertanyakan. Ya malah jadi persoalan. Kenapa? Karena ternyata tidak higienis lagi yang mau disajikan, gitu kan. Juga saya kira problem-problem lain juga sampai hari ini kan, ya misalkan ada penolakan-penolakan dari masyarakat juga soal menu misalkan. Belakangan kayak puasa misalkan, menu yang diberikan puasa kemarin pun jadi polemik juga itu. Karena yang disiapkan kan kadang buah ada berapa potong, kemudian ada gorengan tahu atau apa gitu kan. Artinya menurut saya ada problem pada menunya gitu. Oke, kita nggak keberatan sih 8 sampai 10.000, 8.000 sampai 10.000 itu anggaran yang disiapkan oleh negara untuk menu itu. Kalau 8 sampai 10.000 itu betul-betul digunakan, itu sudah sangat bagus. Pasti kebutuhan, kalau zaman kita dulu 4 sehat 5 sempurnanya, itu pasti dapat. Tapi betul-betul 8.000 sampai 10.000 gitu. Nah, kan keuntungan yang lain misalkan ongkos jasanya kan sudah ditanggung negara nih. Gaji pegawai sudah ditanggung negara, selisih keuntungan juga sudah disiapkan. Jadi untuk porsi besar 15.000. Porsi kecil 13.000. Jadi untuk pengelola dari segi apa ini 2.000 masing-masing 2.000. Jadi sudah ada dialokasikan. Jadi sebenarnya tidak usah mengambil keuntungan lagi misalkan dari selisih harga pembelian bahan pangannya misalkan, karena sudah memang sudah disiapkan begitu. Kalau benar-benar dikelola gitu. Bahkan untuk kebutuhan transportasinya pun, penyediaan mobil angkutannya pun dipermudah bantuannya gitu. Bahkan akses perbankan juga diberikan. Jadi kalau misalkan SPPG-nya nggak cukup pembiayaan, maka perbankan nasional itu siap membiayai. Kenapa? Karena memang sudah ditanggung APBN. Bayangin. Tahun ini 265 triliun, total 330 sekian triliun. Itu dia. Tahun semalam itu terserap 71 triliun. Tahun ini 2026 dialokasikan 266 triliun. Dan
Ya kalaupun misalkan ada polemik soal oh ini dananya bersumber dari anggaran pendidikan ya saya kira kepala ketua Komisi Anggaran DPR sudah mengaminkan bahwa memang anggaran itu diambil dari 769 anggaran pendidikan itu dialokasikan 260 triliunnya untuk MBG. Ya termasuk itu manajerial dan pengadaannya ya artinya untuk administratif segala macamnya begitu. Dengan angka sebesar itu, menurut saya harusnya kita tanggung jawabin lah. Harusnya. Ya. Karena luar biasa besar itu. Sangat besar gitu. Satu hari 1 triliun kan. Jadi kalau satu hari 1 triliun itu artinya anak Indonesia ini kan ke depan harapan Pak Presiden kan tentu saja anak Indonesia ke depan cerdas, pintar, nggak lagi stunting, ekonomi gizinya terpenuhi gitu kan. Tapi kalau dengan yang ada sekarang menurut saya masih ada question mark. Pertanyaan besar, ini kenapa uang sebesar ini kita gelontorkan untuk mencapai visi misinya Pak Presiden soal Indonesia Emas 2045 dengan anak-anak yang makin cerdas? Saya menjadi sangat khawatir. Jadi Bang Deddy, kalau kita lihat sekarang ini yang ramai, itu menu yang disuguhkan oleh dapur-dapur MBG ke anak-anak kita, itu ada kacang, ada roti. Ya, roti seperti roti buatan pabrik lah, pabrikan. Kemudian ada susu yang kita tidak tahu bagaimana apa. Artinya standar pemenuhan gizinya itu gimana? Ya, padahal kan di masing-masing SPPG itu sudah ada ahli gizi sebenarnya ya. Harusnya ahli gizinya katanya kan. Ada ahli gizi, ada akuntan yang saya kira mereka juga dijanjikan untuk punya masa depan yang baik, bisa dijadikan. Ini belum lagi soal harga. Soal masyarakat ini sekarang udah terbuka. Iya. Artinya barang-barang yang disuguhkan itu sebenarnya kan barang-barang yang memang ada di pasaran. Bisa dilihat ini harganya kalau kita beli di kedai ini. Cuma sekian harganya. 1.000 perak. Nah, 2.000 perak. Artinya begitu diakumulasi, loh ini kok cuma 6.000. Loh cuma 7.000. Makanya di situ ada potensi korupsi, ada korupsi yang besar di situ. Maksudnya begini, jangan program Pak Presiden ini justru nanti dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu. Pak Presiden tujuannya bagus, misalkan. Saya bukan mau bela Prabowo, enggak. Cuma maksud saya niatnya kan saya lihat bagus nih. Cuma jangan dipolitisasi oleh kepentingan misalkan ada pihak-pihak yang hanya sekedar mau cari keuntungan. Atau kemudian seolah-olah ini menjadikan sebagai alat untuk Pilpres 2029 untuk konsolidasi dan segala macam. Ya, saya justru melihat pertama, saya setuju ada lapangan kerja baru yang tersedia. Bayangin. Informasi terakhir kemarin dari Setkap katanya terserap tenaga kerja 1 juta lebih. Ya artinya kalau satu SPPG itu ada antara 47 sampai 50 orang ya pegawai di situ. Bayangin kalau misalkan sekian puluh ribu dapur nanti yang akan disiapkan. Tentu serapan tenaga kerjanya juga cukup besar. Dan itu saya kira juga akan mendongkrak ekonomi kita di bawah gitu. Karena ada lapangan kerja yang tersedia. Ya ini kan ini bagus sudah ini. Lapangan kerja tersedia. Udah anak-anak dapat menu gizi yang bagus. UMKM katanya juga. UMKM, ini juga yang perlu konsistensi kita kepada UMKM itu memang betul-betul mesti diwujudkan. Jangan kemudian. Jadi Bang Deddy, itu kan ini belakangan ini kan yang disuguhkan, terutama di bulan Ramadan nih, suguhkan yang anak itu rata-rata kan makan makanan yang siap saji. Siap saji ya. Bukan seperti yang sebelum Ramadan, ada nasi, ada ikan, lauk, segala macam pakai sayur. Nah, jadi selama Ramadan ini sepertinya sayur tidak ada lagi yang makanan sayur mayur. Iya. Artinya berarti petani hasil panennya nggak dibeli lagi nih sekarang ini. Iya. Saya kemarin juga, istri saya kan guru juga kebetulan. Jadi kemarin sempatlah dia dia bawa pulang ke rumah. Ada satu saya lihat, ini apa ini MBG. Saya lihat memang hanya ada buah kelengkeng 5 biji, kemudian ada potongan tahu 2, kemudian ada kurma, iya. Saya bilang ini MBG ya. Waduh ini udah nggak cocok nih harganya nih. Susu kemasan. Sama susu kemasan itu. Ya. Itu sepertinya udah menu wajib.
menu susu itu. Kayaknya. Jangan-jangan Hampir nanti setiap hari ada. udah kerjasama dengan pabrik susu. Itu yang kita khawatirkan begitu. Berarti membesarkan Besarkan pabrik kan? pabrik lagi kan? Bukan lagi UMKM. Iya. Padahal kemarin semangatnya kalaupun susu itu kan mesti yang dari UMKM kan gitu kan. Nah, Malah janjinya 19.000 ekor sapi disembelih setiap hari. Setiap hari. Iya memang ini dia Bang Gus. Saya kira memang saya setuju masih banyak masalah dari hulu ke hilir. Jadi semangatnya kita Kalau sepakat idenya saya setuju idenya karena oke, bagi kita barangkali yang anak kita sekolahnya di Jakarta atau di Medan atau di kota-kota besar mungkin yang sekolahnya sudah full day misalkan. Sekolahnya pasti menyiapkan makan siang. Tapi anak-anak kita di daerah-daerah pinggiran, di pedesaan, di kampung-kampung kan belum tentu. Tuh. Mungkin jangan-jangan kita juga produk dari situ, Bang Gus. Zaman dulu kita sekolah kan ya berangkat sekolah itu sarapan nggak sarapan gitu kan. Kadang-kadang sarapan, kadang-kadang nggak Hasilnya cuma sarapan. segini aja lah ya. Hasilnya begini lah kan gitu kan. Siang juga kadang-kadang kita pulang ke rumah. Nggak bisa jadi Elon Musk ya. Nggak bisa lah Pak. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi itu dia, jangan kemudian ide ini menjadi bumerang bagi bangsa dan negara ini dengan uang yang begitu besar digelontorkan, tapi kemudian dia hanya menciptakan keuntungan pada beberapa kelompok kepentingan dan stuntingnya nggak hilang, apa namanya anak-anak juga Malah jadi sumber korupsi baru. Ya bayangin sumber korupsi baru dong. Satu hari kalau dia 2.000 kali porsi. PPG itu antara 3.000 4.000 Iya. porsi. Berapa uangnya kan? Satu SPPG kan satu hari bisa dapat untung sekitar 6 juta katanya kan. Ya gaji siapa satu hari bisa 6 juta kan begitu kan. Ya sudahlah, maksudnya jangan lagi dikurangi gizi yang mau disajikan untuk anak-anak. Iya. Udahlah ambil keuntungan jasa yang sudah tersedia saja bagi para pengelola SPPG begitu. Jangan kan? lebih dari segitu ya. Jangan lebih dari situ lagi kan udah lebih dari cukup itu kan. Nah, dan menurut saya apa namanya ini perlu kesadaran kolektif lah memang semua. Kelemahan kita ini kan di bangsa ini soal kejujuran mengimplementasikan kebijakan. Kita lemahnya di situ. Kita suka mengkorupsi banyak hal. Nggak dapat korupsi uangnya, mungkin nanti korupsi waktunya. Ini korupsi gizinya kan. Ya. Ya gizinya juga dikorupsi begitu. Sehingga kemudian menurut saya perlu ada apa namanya konsistensi semua dan keistiqomahan semua untuk menjalankan program ini dengan baik gitu. Jadi orientasinya jangan semata-mata cuma mau mencari keuntungan. Jadi SPPG ini tidak bisa hanya sekedar mau cari keuntungan semata gitu. Dia mesti punya tanggung jawab loh. Gitu loh. Jadi itu kan persoalan dapur distribusi menu. Ada problem lagi, ini soal misalnya keterlibatan instansi kepolisian, TNI juga. Oke lah, mungkin di satu sisi mungkin dalam rangka mengakselerasi, barangkali itu hampir Polri dan tentara turun tangan, turun tangan untuk bukan dapur SPPG. Persoalannya, tadi Bang Deddy sudah singgung juga soal itu. Nanti kalau seumpama terjadi misalnya penyimpangan, penyelewengan, kemarin misalnya keracunan massal, yang pokoknya mengarah-ngarah nanti penegakan hukum. Ini gimana Bang Deddy melihatnya? Oh iya, udah pasti akan bias nanti kan. Harusnya memang ya sejak awal harusnya ini mesti bebas kepentingan harusnya. Bebas kepentingan. Saya setuju bahwa itu pasti akan ada polemik ke depan. Walaupun itu tidak atas nama langsung misalkan kepolisian dan tetap atas nama yayasan misalkan segala macam. Tapi kan apa namanya tidak bisa dipungkiri kalau ada persoalan hukum karena ini yang punyanya penegak hukum kan pasti akan bertanya masyarakat. Mau dituntut kita sekarang ini lagi saya kira tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum kita juga sedang turun gitu kan. Dan itu artinya jangan MBG ini juga ini dia. Karena ini kan udah jalan ini Bang Gus. Artinya kepolisian. Jadi sebaiknya kalau menurut Bang Deddy sebaiknya gimana?
SPPG yang Kalau SPPG itu diserahkan ke sekolah kalau saya ya. Ke sekolah masing-masing, biar sekolah masing-masing. Jadi kalau muridnya cuma 200 misalkan. Jadi dia cukup menyiapkan apa namanya untuk 200 orang itu aja. dengan SPPG yang sudah berdiri sekarang gimana? Ya tinggal nanti dia apa namanya diatur lah misalkan. Dikerjasamakan dengan sekolah misalnya. Misalkan dengan sekolah, ya kan? Atau mungkin ditunda dulu yang belum keluar. Udah, nanti diatur regulasinya dikembalikan kepada sekolah misalkan. Ya, Atau ada semacam opsi lain, sebenarnya sudah ramai juga di sini. Gimana kalau uang itu langsung orang tua? Kalau Bang Deddy sendiri gimana pandangan? Berdasarkan pengalaman menurut saya ya, saya khawatir justru kalau diuangkan ke orang tua nggak jadi makanan bergizi anak-anak, gitu kan? Bergizi, ya. Ya Jadi uang pulsa ya? jadi uang pulsa bisa jadi beli paket kan orang tua. Saya bukan nggak percaya dengan orang tuanya ya, tapi Ya. apa ya? Yang masing-masing orang tua kita punya. yang susah ini bagus. Kalau dia diberi uang, dia pasti yang dia pikirkan kebutuhan pokok di rumahnya dulu kan. Ya contoh PIP. PIP misalkan coba kan itu punya pengalaman bang. Saya misalkan kan ada di kewenangan dikasih jatah untuk menyalurkan PIP lewat jalur aspirasi. Banyak kita temukan di lapangan. Begitu uang itu cair, yang ngambil uangnya mamanya gitu kan. Hah? Udah sementara tunggakan Uang sekolahnya tetap nunggak ya? Tetap nunggak. Makanya kadang-kadang ada kebijakan sekolah gitu kan. Ya persuasif lah dengan orang tuanya. Mohon lah Bu, kalau nanti udah pencairan tolong segera dibayarkan gitu kan. Tapi tetap ada juga temuan kita. Nunggak tetap nunggak. Yang masih karakter masyarakat kita gitu ya. Masih begitu. Kalau itu saya kok cenderung agak tidak setuju ya dengan pandangan itu ya. Udahlah biarin aja lah ini diurus. Tinggal penentuannya yang mengurusnya. Apakah dapur SPPG yang ada sekarang atau kemudian dengan sekolah. Ya karena ini kebijakannya sudah kadung jalan ya. SPPG sudah dibangun dengan nilai investasi juga yang saya kira nggak kecil. 1 miliaran rata-rata sampai ke atas gitu nilai dapurnya. Tentu kita juga tidak ingin merugikan siapapun. Tapi saya setuju kan bisa dikerjasamakan dengan sekolah. Apa yang sudah dibuat hari ini didistribusi lagi oleh SPPG ke sekolah, tinggal mereka menugaskan tim. Jadi kalau yang disiapkan misalkan satu sekolah itu nggak banyak-banyak 500 misalkan, kan durasi penyiapan waktunya juga bisa lebih singkat. Tidak harus tengah malam misalkan, pagi masih sempat lah masak kan. Ya kalau masa cuma 100-200 orang bisa. saya kira masih bisa lah. Pagi pun masih bisa ya. Belanja pagi subuh ke pasar misalkan, ke pajak lah kalau bahasa kita orang Medan. Nah, Kalau porsi segitu masih masih bisa, sangat masih memungkinkan Iya, gitu. Dan anak-anak juga bisa menikmatinya kan apa namanya? Puasa jam 10. Masih Segar kan? Masih segar. Nasinya panas Masih sehat misalkan gitu kan. Masih lebih memungkinkan menurut saya. Kalau ini kan enggak, ini kerjain jam tengah malam coba. Gimana? Bayangin kalau apa namanya buncis dirajang tengah malam kemudian disayur, aduh, nggak tanak pula lagi tiba-tiba kan? Ini pasti akan, ya kalau keracunan itu, saya kira ya lumrah saja kalau kemudian waktunya. Jadi gitu. kan ada buahnya juga itu Bang Deddy. Iya. Salak. Jadi salaknya belinya kemarin pagi. Ya. Jadi mau untuk dibagikan besok. Begitu dibagi, Busuk lah. udah busuk. Iya. Udah berair. Betul. Jeruk juga begitu. Kemarin apel juga begitu. Jadi memang banyak problem. Jadi Bang Deddy, sebenarnya kita kan mencontoh di luar kan sudah. Iya. Sebenarnya kalau sepengetahuan Bang Deddy, kita contoh negara mana ini? Katanya ada yang bilang India, Iya. ada yang bilang Cina. Ya India udah lama mengadopsi, Cina juga ya. Ya. Kalau kita nonton ada drama Korea Iya. kan memang ada jam makan anak-anak kan. Benar. Jadi mereka tuh ya anak-anak SMA juga makannya di ruangan makan Di ruang sekolah, makan sekolah. ya kan? Makan siang gitu ya. Malah waktu ada jam tidurnya malah. Ada jam tidurnya malah. jam tidurnya Jadi kita di kan memang mencontoh kayak Jepang, misalkan Korea, termasuk juga Malaysia saya kira Malaysia udah mulai. sudah lama mereka terapkan gitu kan. Tapi Contoh Pak. polanya sama nggak? Nah itu yang saya kira perlu kita apa namanya? Studi banding lagi pelajari. Ya betul. pelajari dari jauh aja kan bisa sih ya. Kita lihat lah macam mana mereka menerapkan itu. Tapi sebagian besar saya lihat itu adanya di sekolah masing-masing. Jadi mereka menyiapkan itu dengan Tidak seperti melibatkan kita ya, orang tua dapur gitu. SPPG sendiri ya. Kita ini ada dapur SPPG sendiri, tentu kan beda ya. Teritorial kita juga nggak sama dengan negara lain misalkan. Kemudian jenis makanan kita juga mungkin berbeda dari negara lain. Iya, Gitu. Kita mesti makan nasi baru disebut makan. Kalau nggak makan nasi, ya nggak
nggak makan begitu kan. Jadi Al-Wasliana juga kan punya sekolah. Ya itu dia Bang Bos, maksud saya kalau diserahkan. Kalau sedia kita punya kurang lebih 700-an sekolah ya kan. 700-an sekolah, berapa belas ribu? Berapa ribu? Ya murid kita ini sekitar hampir Sumatera 200-an ribu kan. 200.000 ya? Iya. Sumatera Utara aja ya? Sumatera Utara. Ya artinya kalau itu diserahkan ke sekolah-sekolah waslia kita kan Al-Wasliya punya dapur? sampai hari ini belum ada Bang. Ada rencana? Ya ada rencana. Ada rencana. Saya sebagai anggota DPD kemarin juga menyampaikan kepala BGN bahwa kami punya ratusan ribu murid, kami punya ratusan sekolah, kok kami nggak diberi kesempatan untuk ngurus anak-anak kami begitu. Ya kalau kita yang ngurusan anak kami lebih tahu anak kami mau seperti apa gitu. Masa kita serahkan makanan anak kita kepada orang lain begitu. Nah ini juga nggak fair menurut saya. Harusnya kepada sekolah-sekolah yang diasuh oleh ormas misalkan. Kasihkan aja sama ormas yang untuk ngurusnya gitu loh. Jangan lagi dipaksa harus dengan yayasan segala macam. Akhirnya orang kan mencari keuntungan dengan menumpang atas nama yayasan gitu kan. Ya, jadi akhirnya orang pikirannya mau berbisnis ya. Akhirnya berbisnis gitu. Padahal semangatnya bukan tuh berbisnis sebenarnya. Ya kalau keuntungan udah pasti dapat lah Bang Kusnadi. Tapi maunya ya kita jujur lah mengelola berbagai macam kebijakan dan uang negara ini gitu. Sehingga betul-betul termanfaatkan. Iya. Jadi Bang Deddy, apa kira-kira terakhir ini pesan untuk masyarakat dan juga pemerintah? Ini bagaimana menyimbangkan supaya pelaksanaan MBG ini benar-benar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh kita semua, yang diharapkan oleh kita semua. Pertama, pemerintah perlu terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini, Bang. Nggak boleh berhenti. Kalau misalkan kebijakan ini ternyata ada kalau masalah. di DPD sendiri gimana? Teman-teman di DPD BGN di itu kan Senayan mitra kita. Kebetulan saya juga di Komite 3, jadi BGN itu juga mitranya Komite 3 ya. Kita sudah ada berarti sering bertemu dengan Badan Gizi ya? Sudah ada beberapa kali kita diskusi. Maksud saya gini, kebijakan ini kan produk yang bisa diubah. Kalau tahun ini misalkan ternyata evaluasi kita nggak bagus dengan model begini, kan nggak salah kalau tahun depan kita bikin evaluasi dan kita cari model yang lebih bagus. Ya pemerintah juga menurut saya tidak boleh terlalu kaku terhadap kebijakan ini. Dan juga jangan anti kritik juga ya. Jangan anti kritik. Kalau kemudian ada yang disampaikan kekeliruan, protes dan segala macam ya harus diterima juga kan sebagai bahan dari evaluasi. Jangan baper juga ya. Jangan baper juga gitu. Dan masyarakat menurut saya juga mari terus kita evaluasi dan awasi, Bang. Tugas kita hari ini kan sudah dianggarkan di APBN. Ini sudah menjadi produk undang-undang. Ini akan terus berjalan, nggak mungkin berhenti karena ini bagian dari kebijakan negara yang sudah ditentukan baik oleh ketentuan yang di APBN maupun aturan turunan berikutnya gitu. Tugas kita sebagai masyarakat mengawasi. Dan pemerintah juga harus siap untuk diawasi. SPPG juga mesti siap diawasi. Jadi kalau para guru misalkan protes, guru-guru protes kan, nggak sesuai dengan keinginan. Masyarakat protes. Ya dia dengar protesnya. Hanya gitu. nerima saja. Yang apa yang disuguhkan tuh hanya bisa nerima, hanya bisa jengkel, hanya bisa marah, nggak boleh protes. Ya macam kemarin saya dengar ada info hoax atau tidak gitu. Oh nggak boleh memposting. Ya nggak boleh memposting sampai seperti itu. Ya kenapa salahnya? Posting saja dong. Itu bagian dari cara kita mengawasi, memastikan bahwa apa yang kemudian dianggarkan itu, 266 triliun loh, bukan uang kecil. Uang masyarakat. Kita awasin gitu loh. Cara kita mengawasinya ya, kalau menunya nggak sesuai, wajar dong. Ya masyarakat mau lapor kemana coba hari ini? MBG ini mau dilapor kemana sekarang? Mesti disiapkan juga dong ruangnya. Kanalnya harus disiapkan. Kanal pelaporannya kemana gitu? Ya, paling tidak media sosial karena selama ini kita lihat bahwa media sosial itu lebih cepat menjangkau kan? Ya contoh beberapa kasus misalkan karena media sosial presiden mengeluarkan putusan. No viral no justice. No viral no justice. Jangan sampai begitu maksud saya gitu. Itu kan pandangan sih boleh ya, tapi nggak boleh. Justice itu mesti tegak, mau viral mau nggak viral mesti tetap tegak kan gitu, Bang Gus. Ya. Baik, pemirsa, kalau kita ngomongin MBG ini sepertinya nggak selesai hanya sejam 2 jam ini. Jadi banyak hal yang sebenarnya ingin sekali kita bincangkan, tetapi mungkin keterbatasan waktu kita sementara ini kita cukupkan dulu. Insya Allah besok kita obrolin lagi hal-hal yang menarik lainnya terkait program makan bergizi gratis. Jadi Bang Deddy, terima kasih udah nerima kami, udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti ada waktu bersedia untuk kami ajak ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah, siap. Tetap sehat dan semakin
sukses Amin, amin, amin. mengemban amanah masyarakat Sumatera Utara. Siap. Demikian ngobrol kita hari ini. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kami sudah obrolkan, pemirsa yang menyimpulkan.